guys, jadi video kali ini adalah video pertamaku di YouTube. Video ini aku buat sebagai bentuk dari tugas onlineku untuk mata kuliah toksikologi. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilia Septiani dari kelas 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asas-asas umum toksikologi. Pada video kali ini, topik yang akan dibahas ada 3. Yang pertama ada definisi toksikologi, yang kedua ada asas umum toksikologi, yang ketiga ada review jurnal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi toksikologi. Toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Definisi ini mengandung makna bahwa di dalam tubuh, dalam kondisi tertentu, zat kimia dapat berinteraksi dengan jaringan tubuh, sehingga mengakibatkan timbulnya efek berbahaya atau toksik dengan wujud dan sifat tertentu. Yang kedua ada asas-asas umum toksikologi, dibagi menjadi 4. Yang pertama kondisi efek toksik, yang kedua ada mekanisme efek toksik, yang ketiga ada wujud efek toksik, dan yang keempat ada sifat efek toksik. Dan yang pertama, kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas antaraksinya dengan sel sasaran. Yang kedua ada mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Yang ketiga ada wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Termasuk dalam wujud efek toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensis, hiper atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksasi otot secara hiper atau hipotermin. Yang keempat, sifat efek toksik. Terdapat 2 jenis sifat efek toksik zat beracun. Yang pertama terbalikan dan yang kedua tak terbalikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang ciri dari wujud efek toksik yang terbalikan. Yang pertama, bila kadar racun yang ada di dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali semula. Dan yang kedua, ada efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Dan yang ketiga, ketoksikan racun bergantungan pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang ciri khas dari wujud efek toksik yang bersifat tak terbalikan. Yang pertama, kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Dan yang kedua, pemejaan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama, sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Dan yang ketiga, pemejaan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang menimbulkan oleh pemejaan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Dan di video kali ini saya juga akan mereview jurnal tentang uji toksisitas subkronis kombinasi ekstrak kedelai dan jati Belanda terhadap hematologi tikus Wistar. Uji toksisitas subkronis dilakukan untuk mengevaluasi efek dan memantau toksisitas suatu senyawa. Penggunaan kombinasi ekstrak etanol kedelai dan jati Belanda sebagai terapi penurunan berat badan akan dikonsumsi untuk
waktu yang panjang dan berulang. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji toksisitas. Tujuan dari penelitian kali ini untuk mengetahui efek toksik subkronis dari bahan uji terhadap hematologi tikus Wistar. Penelitian ini dilakukan sesuai ketentuan uji toksisitas yang diterapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Indonesia. Pada 120 ekor tikus Wistar, 60 ekor jantan dan 60 ekor betina selama 90 hari dan 120 hari sebagai satelit. Tikus Wistar dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama menjadi kontrol negatif dan kelompok kedua menjadi dosis rendah, kelompok ketiga menjadi dosis tengah dan kelompok 4 menjadi dosis tinggi. Kelompok satelit, kelompok 5 dan 6 selama 120 hari. Dan kelompok 5 sebagai satelit kontrol negatif. Dan kelompok 6 sebagai satelit dosis tinggi. Parameter yang diukur adalah kadar leukosit, hemoglobin, menkopular hemoglobin, konsensation, menkompular volume hemoglobin, red blood cell, dan trombosit menggunakan alat hematologi ELISA dengan prinsip kolalimetri. Adapun hasil dari jurnal kali ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa efek bahan uji terhadap semua parameter hematologi tidak berbeda dengan kelompok kontrol kecuali kadar leukosit pada tikus jantan, NCH dan trombosit pada tikus betina yang hasilnya dapat diabaikan. Dan pada jurnal kali ini dapat disimpulkan uji toksisitas subkronis pemberian kombinasi ekstrak kedelai dan jati Belanda adalah aman dan tidak toksik terhadap hematologi darah tikus Wistar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.